Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Aji Fauzan Fitramawan dari program studi D4 Pemasaran Digital Angkatan 2021. Izinkan saya untuk mempresentasikan seminar hasil yang berjudul Analisis Efektivitas Peran Influencer Marketing pada Merek Sambal Bakar Indonesia. Sebelumnya, saya mau berterima kasih kepada dosen pembimbing saya. Yang pertama ada Prof. Dr. Muhammad Rizan ME, dan yang kedua ada Bapak Andi Muhammad Sadat, SE MSc PhD, dan juga yang saya hormati para penguji. Yang pertama ada ketua penguji saya, yaitu Bapak Agung Kresnamukti, Diva IP, MM, dan yang saya hormati juga dosen penguji satu saya, yaitu Ibu Dewi Agustin Pratamasari, SE MSM, dan yang selanjutnya dosen penguji dua saya yaitu Ibu Meta Barabrutu SEMM. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan pokok pembahasan dari bagian pendahuluan, kajian pustaka, metode penelitian, hasil penelitian hingga penutup. Yang pertama bagian pendahuluan yaitu latar belakang. Industri makanan dan minuman Indonesia harus terus berkembang seiring dengan gaya hidup modern yang masyarakat. Sektor makanan dan minuman juga memiliki peran yang besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Seiring perkembangan zaman juga, industri kuliner saat ini di Indonesia, hal ini akan menuntut pengusaha kuliner untuk lebih mengembangkan ide inovatif untuk setiap olahan masakan dan juga minuman agar memiliki cita rasa yang unik dan juga kekinian. Salah satu merek makanan dan minuman saat ini di Indonesia adalah Sambal Bakar Indonesia. Selanjutnya berdasarkan data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik tentang statistik penyediaan makanan dan juga minuman pada tahun 2023 yang dirilis pada tahun 2024, Provinsi Jawa Barat ini berada pada posisi pertama dalam usaha penyediaan makanan dan minuman dengan total 1,23 jumlah usaha. Dan yang kedua dari Jawa Timur yaitu 791,60 ribu jumlah usaha. Dan yang ketiga ada Jawa Tengah 701,47 ribu jumlah usaha. Selanjutnya ada DKI Jakarta 351,70 ribu jumlah usaha. Dan dari Sumatera Utara 236,70 ribu jumlah usaha. Sambal bakar Indonesia sendiri itu sudah memiliki 23 cabang di seluruh Indonesia. Dengan cabang terbanyak berada di wilayah DKI Jakarta dan juga sekitarnya. Sambal bakar Indonesia ini memiliki target ekspansi secara besar-besaran dengan akan membuka 50 cabang di seluruh Indonesia hingga akhir tahun 2025 kemarin. Sambal bakar Indonesia sendiri ini memanfaatkan sebuah sosial media seperti TikTok dan juga Instagram yang saat ini mungkin menjadi alat utama sebuah promosi bisnis di era digital. Berdasarkan data yang dirilis oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia tentang pengguna media sosial atau sosial media pada tahun 2024, Facebook berada pada posisi pertama dalam penggunaan sosial media di Indonesia, selanjutnya diikuti oleh YouTube, selanjutnya diikuti oleh TikTok, dan terakhir diikuti oleh Instagram. Sosial media saat ini tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi. Dalam konteks pemasaran, sosial media juga telah berkembang menjadi platform strategis untuk membangun sebuah merek, memperkenalkan merek, dan juga menjalin hubungan jangka panjang dengan pelanggan. Sosial media ini sangat dimanfaatkan oleh perusahaan dalam sebuah persaingan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan, terutama dalam industri makanan. Sosok penggunaan influencer marketing yang memanfaatkan seorang individu itu disebut dengan influencer. Dalam promosi sebuah rumah makan sama makan Indonesia, di media sosial dapat dilihat nih dari berbagai unggahan konten yang terlihat pada akun Instagram dan juga TikTok resmi milik Sambal Bakar Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa keterlibatan yang memanfaatkan seorang influencer dalam memasarkan sebuah produk tidak hanya membantu konsumen, juga membantu komunikasi juga dengan konsumen,
tetapi juga berfungsi sebagai alat yang kuat untuk membangun sebuah citra merek dan juga mampu mempengaruhi keputusan pembelian konsumen nantinya. Nah, selanjutnya menurut Salih Jaman dalam penelitian Joe et al. Pada tahun 2024, model AIDA itu ya ada attention, interest, desire, dan juga action merupakan model yang dapat digunakan oleh penelitian yang membahas tentang influencer untuk mempertimbangkan keinginan konsumen untuk membeli sebuah produk. Keempat aspek ini dianggap penting untuk menilai seberapa efektif sih penggunaan influencer marketing dari bagian apa namanya dari bagian perhatian sampai ke bagian tindakan yang mampu mempengaruhi keputusan pembelian konsumen di media sosial. Di sini ada permasalahannya yaitu di bagian attention yang dimana sebuah konten dalam komentar tersebut pada sebuah konten yang diberikan oleh influencer event yang sedang memberikan informasi tentang 100 makan gratis dan juga door prize bagi yang memiliki sebuah sepeda motor. Tetapi akhir video influencer tersebut memberikan syarat yang bisa mendapatkan 100 makan gratis dan juga door prize hanya mempunyai sepeda motor merek Vespa. Di sini terdapat salah satu komentar yang merasa kecewa dengan isi konten tersebut, yang dimana baru lihat sekilas doang, soalnya males nih yang dapat cuma Vespa. Nah, mungkin konsumen tuh merasa curiga, merasa kecewa dengan isi konten tersebut karena kenapa hanya Vespa, sedangkan merek motor tuh ada banyak, ada dari merek Honda, ada merek dari Yamaha, dari merek Suzuki dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya di bagian interest, sebuah konten ini yang diberikan oleh influencer event ini yang sedang memberikan informasi tentang sambal bakar Indonesia, tentang traktir warga Tangerang. Nah, di sini ada salah satu komentar nih di bagian konten di sosial medianya punyanya sambal bakar, yang dimana karena gue di Tangerang tapi kagak ditraktir tuh. Nah, di situ komentar dari salah satu pengguna TikTok ini menunjukkan sebuah rasa kekecewaan terhadap konten yang ditampilkan dan membuat konsep konsumen tersebut tuh merasa tidak mendapatkan kepercayaan dari konten yang diberikan oleh influencer. Nah, selanjutnya di bagian desire atau keinginan ini, sebuah konten yang diberikan oleh influencer event ini yang sedang memberikan informasi tentang cabang baru lagi dari Sambal Bakar Indonesia, terdapat salah satu komentar yang di mana yang dibahas bukan cabang mulu, tapi nggak di review makanannya, jadi ragu mau cobain sambaknya. Nah, komentar dari salah satu pengguna Instagram ini menunjukkan rasa bingung terhadap konten yang diberikan. Karena konsumen itu merasa tidak yakin terhadap rasa makanan Sambal Bakar Indonesia. Karena influencer tersebut tuh selalu membahas tentang buka cabang baru terus, sedangkan tidak pernah mereview makanannya secara langsung. Selanjutnya di bagian action atau tindakan, pada sebuah konten yang diberikan oleh influencer event yang sedang memberikan informasi nih tentang perjalanannya selama 3 tahun dalam membangun bisnis sambal bakar Indonesia. Terdapat salah satu komentar yang dimana salah satu konsumen merasa kalau nggak ada giveaway itu kebanyakan syaratnya, jadi bikin malas nih buat datang. Nah, komentar dari salah satu pengguna TikTok tersebut tuh menunjukkan rasa kecewa terhadap konten yang ditampilkan, sehingga membuat konsumen itu tidak ingin datang untuk mengunjungi Sambal Bakar Indonesia. Nah, di sini ada pertanyaan penelitian yang dimana itu berdasarkan dari latar belakang. Pertanyaan penelitian tersebut adalah bagaimana efektivitas peran influencer marketing pada merek Sambal Bakar Indonesia. Untuk tujuan penelitiannya sendiri yaitu untuk menganalisis nih bagaimana efektivitas peran influencer marketing pada merek Sambal Bakar Indonesia. Dan untuk manfaat penelitiannya ada dua. Yang pertama dari manfaat teoritis dulu, yang dimana untuk mendapat pengetahuan tentang bagaimana peran influencer marketing pada merek Sambal Bakar Indonesia, dan juga diharapkan dapat memberikan wawasan tambahan nih untuk terkait implementasi teori dalam konteks peran influencer marketing. Dan untuk manfaat praktisnya ada dua juga, yang dimana pertama bagi seorang penulis, penelitian ini juga dapat menambah wawasan pengetahuan sebagai mahasiswa dan telah mendapatkan pembelajaran teoritis dan juga praktis selama di bangku perkuliahan. Dan untuk bagi pelaku usaha, hasil penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan juga bagi para pelaku usaha dalam menjalankan aktivitas pemasaran menggunakan influencer marketing.
Selanjutnya kita masuk ke bagian kajian pustaka. Yang pertama ada sosial media. Menurut Andika dalam Lestari itu pengertian sosial media merupakan sebuah platform yang memungkinkan orang menggunakan internet untuk membangun sebuah koneksi sosial dan juga berbagi, berinteraksi, dan juga berkomunikasi dengan orang lain. Sedangkan menurut penelitian dari Fitrialis et al., media sosial ini mempengaruhi nih cara seseorang melihat dunia dan berinteraksi dengan orang lain. Nah, selanjutnya di bagian peran sosial media dalam pemasaran, menurut Utari dalam CLB, yaitu peran sosial media dalam pemasaran merupakan salah satu metode yang paling efektif untuk saat ini untuk mempromosikan sebuah barang atau jasa, sebuah merek melalui sosial media dan juga melalui internet marketing. Selanjutnya ada teori influencer marketing, di mana influencer marketing ini merupakan strategi pemasaran merek yang memanfaatkan sosok individu yang disebut dengan influencer yang fungsinya adalah untuk menjangkau pasar, terutama untuk menjaga audiens atau mengikut influencer untuk mendapatkan informasi tentang produk yang mereka akan pilih nantinya. Dan selanjutnya adalah peran influencer marketing dalam pemasaran. Menurut penelitian dari Vera dan Arki, influencer marketing sendiri itu memiliki beberapa peran utama dalam sebuah pemasaran. Yang pertama tentunya untuk meningkatkan brand awareness, dan yang kedua membangun kepercayaan konsumen, dan yang ketiga target audiens yang relevan, dan yang terakhir konten kreatif dan juga autentik. Di sini saya menggunakan teori pendukung dari influencer marketing, yaitu saya memilih teori AIDA. Nah, AIDA ini adalah merupakan singkatan dari attention, interest, desire, dan juga action. Teori AIDA tersebut dikembangkan pada tahun 1898 oleh Elias S.T.L. Mulawes. Teori ini juga menyatakan bahwa tindakan harus menimbulkan minat, mempertahankannya juga, dan juga mendorong keinginannya, dan serta mendorong untuk melihat hasil. Untuk bagian perhatian atau attention, yaitu gunanya untuk menarik perhatian konsumen terhadap barang atau jasa pada tahap awal untuk fokus utamanya dalam mempromosikan sebuah merek. Dan selanjutnya ada minat atau interest, yaitu menumbuhkan minat konsumen untuk mengetahui lebih banyak tentang produk atau merek yang sedang dipromosikannya tersebut. Selanjutnya, tahap ketiga yaitu adalah keinginan. Setelah dari dua tahap tersebut nih, konsumen mulai memiliki keinginan untuk memiliki atau mencoba sebuah produk yang sedang ditampilkan. Dan yang terakhir dari ketiga proses tersebut, ini adalah sebuah action atau tindakan yang dimana ini adalah langkah terakhir di mana pelanggan memutuskan untuk menggunakan atau membeli sebuah merek atau sebuah produk yang telah ditampilkan. Nah, selanjutnya masuk ke metode penelitian. Nah, di sini metode penelitian saya itu menggunakan metode kuantitatif, yang dimana menurut penelitian Warugu et al., desain penelitian kuantitatif ini merupakan metode pengumpulan dan juga analisis data yang sistematis dan juga objektif. Metode ini juga melibatkan penggunaan data numerik untuk mengumpulkan dan juga menganalisis informasi yang relevan dan dapat diandalkan tentang fenomena atau masalah tertentu. Untuk waktu dan tempat penelitian, penelitian ini dilakukan secara daring menggunakan Google Form yang nantinya akan disebarkan melalui sosial media seperti Instagram, TikTok, dan juga WhatsApp sebagai media untuk mengumpulkan responden. Penelitian ini berlangsung selama periode waktu dari bulan Januari tahun 2025 hingga Januari 2026 dengan menggunakan kuesioner yang disebarkan kepada masyarakat yang berdomisili di DKI Jakarta. Untuk populasinya sendiri, populasi ini yang diambil dalam penelitian adalah pengguna Instagram dan TikTok, sedangkan populasi yang nantinya akan dijangkau yaitu pengguna Instagram dan juga TikTok yang mengetahui influencer sambal bakar Indonesia yang berdomisili di DKI Jakarta. Untuk sampelnya sendiri, yang pertama itu responden berusia 17 sampai 40 tahun, dan yang kedua responden berada di wilayah DKI Jakarta, dan yang ketiga responden mengetahui restoran sambal bakar Indonesia melalui sosial media, dan yang terakhir, responden mengetahui influencer sama bakal Indonesia. Nah, untuk rumus yang digunakan dalam penelitian saya ini, yaitu untuk mengukur besaran sampel yang akan diteliti, peneliti akan menggunakan rumus Lewis. Menurut penelitian Toshida et al.,
Penggunaan rumus Lebesgue ini adalah untuk menghitung jumlah sampel dengan total populasi yang tidak dapat diketahui secara pasti. Dan untuk skala, menurut Harry, dalam penelitian ulat et al. Yang di mana penggunaan skala Likert 5 poin disebabkan oleh fakta bahwa skala Likert dengan skor 7 atau 13 poin itu menyulitkan responden untuk memilih setiap item pada skala berbeda. Dan mereka menganggap informasi tersebut tuh sulit untuk diproses. Kuesioner yang penggunaan skala Likert 5 poin ini memiliki keuntungan bahwa mereka dapat melihat nih apakah tanggapan responden itu berada di antara sangat tidak setuju atau juga sangat setuju. Selanjutnya ada uji validitas yang dimana menurut Sukmawati dalam penelitian Nur Amalia et al. Yang dimana uji validitas ini menunjukkan seberapa baik data yang dikumpulkan dari susunan instrumen penelitian. Sedangkan menurut penelitian Setiawan, yaitu uji validitas ini merupakan uji yang berfungsi untuk mengetahui seberapa alat ukur yang digunakan itu adalah valid ataupun tidak valid. Dan untuk reliabilitasnya sendiri, yaitu uji reliabilitas merupakan indeks yang menunjukkan sejauh mana alat ukur nantinya dapat dipercaya atau dapat diandalkan. Untuk melakukan uji reliabilitas ini untuk sebuah penelitian dan data kuesioner yaitu menggunakan metode Cronbach's ALPA. Menurut penelitian Makotawati, yaitu uji reliabilitas menggunakan Cronbach's ALPA, jika nilai Cronbach's ALPA itu lebih dari 0,60, maka sebuah kuesioner yang digunakan dapat dinyatakan reliable. Dan jika nilai Cronbach's alfanya kurang dari 0,60, maka sebuah kuesioner yang digunakan dapat dinyatakan tidak reliable. Dan di sini untuk teknik analisis datanya sendiri menggunakan analisis deskriptif yang dimana eh, statistik deskriptif ini digunakan untuk menganalisis data dengan mendeskripsikan data yang telah dikumpulkan tanpa bermaksud membuat kesimpulan dan berlaku untuk semua orang. Analisis deskripsi ini juga memiliki tujuan untuk memberikan gambaran nantinya tentang bagaimana setiap responden ini menanggapi kuesioner yang dibuat dan juga yang telah didiskusikan oleh peneliti. Dan di sini ada beberapa skor kriteria dari yang pertama tuh 0 sampai 20%, keterangan yang sangat tidak baik. Dan yang kedua dari 21 sampai 40%, keterangannya tidak baik. Dari 41 sampai 60% cukup baik. Dan 61 sampai 80% itu baik. Dan yang terakhir 81% sampai 100% itu kategori sangat baik. Dan untuk selanjutnya itu skor rata-rata akhir yang dimana skor rata-rata ini diperoleh dari perhitungan 4 dimensi AIDA yaitu attention, interest, desire, dan action. Setelah skor masing-masing rata-rata dihitung, peneliti dapat menginterpretasikannya berdasarkan rentang range menggunakan skala kriteria yang telah ditetapkan. Rentang range penelitian ini diambil dari nilai tertinggi yaitu skala bobot 5 pada jawaban sangat efektif dan rentang nilai rendah diambil dari skala bobot 1 untuk jawaban sangat tidak efektif. Selanjutnya masuk ke hasil dan juga pembahasan. Yang pertama ada dari deskripsi datanya terlebih dahulu. Deskripsi profil responden ini dilakukan untuk memperoleh hasil yang lebih jelas mengenai karakteristik responden yang digunakan sebagai subjek penelitian. Sampel pada penelitian ini dikumpulkan melalui kuesioner secara online menggunakan Google Form. Dan peneliti telah berhasil mengumpulkan sampel sebanyak 115 responden dengan menggunakan Google Form. Nah, di sini ada 4 kriteria. Yang pertama itu dari bagian gender terlebih dahulu. Untuk bagian gender, laki-laki lebih mendominasi dibandingkan perempuan dengan skor 56% lebih unggul dibandingkan perempuan. Dan untuk dari usia, dari 17 sampai 40 tahun, di sini yang lebih mendominasi berdasarkan rentang usia yang telah dibagi, yaitu dari 17 sampai 24 tahun sebanyak 47%. Dan dari bagian domisili dari Jakarta Selatan hingga Jakarta Pusat, yang di mana tuh Jakarta Selatan tuh lebih mendominasi sebanyak 28%. Dan untuk pelajar ataupun mahasiswa, terus juga wirausaha, freelance, PNS, lainnya itu yang di mana lebih mendominasi pelajar juga mahasiswa sebanyak 28%.
Dan selanjutnya masuk ke uji validitas yang telah dijelaskan sebelumnya, yaitu tentang uji validitas ini dilakukan pada sebuah instrumen penelitian yang dimana untuk mengukur valid atau tidak nih hasil instrumen penelitian yang telah dibuat. Terus juga sebuah bukti pernyataan itu dapat dianggap valid apabila nilai R hitung lebih besar daripada R table dengan tingkat signifikansi sebesar 5% atau 0,05, dan uji validitas ini dilakukan dengan bantuan program SPSS. Dengan bisa dilihat dari tabel sebelah kiri. Nah, setelah melakukan uji validitas pada data yang telah didapatkan menggunakan software SPSS 25, yaitu semua R hitung yang telah didapatkan pada tabel angkanya itu lebih dari R table, yaitu R table ada 0,195 dengan signifikasi sebesar 5%, dan dari poin AT1 atau attention 1 sampai AC4 atau action 4, nah di mana itu semua pernyataannya itu valid karena angkanya itu lebih dari R table. Maka oleh karena itu pernyataan itu dapat dikatakan valid untuk digunakan dalam penelitian. Selanjutnya ada uji reliabilitas, yang mana menurut penelitian McDowell, uji reliabilitas ini itu dapat digunakan untuk mengetahui konsistensi alat ukur atau konsistensi mereka jika pengukuran diulang. Cara untuk mengukur uji reliabilitas Cronbach's alpha yaitu jika nilai Cronbach's alphanya lebih dari 0,60, maka semua kuesioner yang digunakan itu dapat dikatakan reliable. Dan jika nilai Cronbach's alphanya di bawah 0,60, maka semua kuesioner yang digunakan tuh dapat nyatakan tidak reliable. Dapat dilihat dari tabel sebelah kiri yang dimana itu setelah melakukan uji reliabilitas pada data yang telah didapatkan menggunakan software SPSS 25, yaitu pada tabel bahwa nilai Cronbach alfanya itu pada keempat dimensi dari yang attention, interest, desire, dan juga action lebih dari 0,60, yang berarti dapat disimpulkan bahwa keempat instrumen dari attention, interest, desire, dan juga action telah reliable dan atau juga bisa disebut dan dapat dipercaya. Selanjutnya berdasarkan analisis deskriptif variabel attention, berdasarkan hasil analisis deskriptif pada dimensi attention, di mana berhasil memperoleh tanggapan yang positif terhadap empat pernyataan yang peneliti ajukan. Mengacu pada bobot skor kriteria, dimensi attention berada pada kriteria sangat baik, yaitu di angka 98% dengan rentang dari 81 sampai 100%. Berdasarkan pendekatan hasil perhitungan rata-rata, dimensi attention memiliki nilai sebesar 4,31 yang dapat disimpulkan dari skor rentang skala interval yang masuk dalam kategori sangat efektif. Yaitu hasil analisis deskriptif ini dapat disimpulkan pada dimensi attention ini menunjukkan mayoritas responden cenderung sangat efektif bahwa informasi yang diberikan oleh influencer pada merek sabun makan Indonesia mudah dipahami. Terus juga informasi dapat dipercaya, tampilan konten juga menarik, dan juga mudah diingat. Selanjutnya, analisis deskriptif variabel interest, yang dimana berdasarkan hasil analisis deskriptif pada dimensi interest, yaitu berhasil memperoleh tanggapan yang positif terhadap tiga pernyataan yang peneliti ajukan. Mengacu pada bobot skor kriteria, dimensi interest ini berada pada kriteria sangat baik di rentang 81 sampai 100% dengan memperoleh skor sebesar 99%. Berdasarkan pendekatan hasil perhitungan rata-rata, dimensi interest memiliki nilai sebesar 4,23 yang dapat disimpulkan dari skor rentang skala interval. Nilai tersebut terletak pada rentang skala 4,21 sampai 5 yang masuk dalam kategori sangat efektif. Maka hasil analisis deskriptif pada dimensi interest menunjukkan mayoritas cenderung sangat efektif. Nah, tentang bahwa informasi yang diberikan oleh sang pakar sudah menggunakan sosial media yang efektif, terus juga mampu menarik minat konsumen. Dan yang terakhir, konsumen itu merasa relevan terhadap konten yang disampaikan. Selanjutnya, analisis deskriptif variabel desire. Berdasarkan hasil analisis deskriptif pada dimensi desire,
berhasil memperoleh tanggapan yang positif terhadap 4 pernyataan yang peneliti ajukan. Mengacu pada bobot skor kriteria, dimensi desain berada pada kriteria sangat baik. 81 sampai 100% dengan memperoleh skor 99%. Berdasarkan pendekatan hasil perhitungan rata-rata, dimensi desain ini memiliki nilai sebesar 4,27 yang dapat disimpulkan dari rentang skala interval yang tersebut itu terletak pada rentang skala 4,21 sampai 5 yang masuk dalam kategori sangat efektif. Maka hasil analisis deskriptif itu pada dimensi desain menunjukkan mayoritas responden cenderung sangat efektif. Bahwa informasi informasi yang diberikan oleh influencer pada merek sama makan Indonesia telah mendapatkan informasi yang jelas. Ingin konsumen ingin mencoba setelah melihat konten influencer tersebut. Influencer meyakinkan konsumen untuk membeli dan konten influencer sesuai dengan kebutuhan konsumen. Selanjutnya, variable action berdasarkan hasil analisis deskriptif pada dimensi action berhasil memperoleh tanggapan yang positif terhadap 4 pernyataan yang peneliti ajukan. Mengacu pada bobot skor kriteria, dimensi action berada pada kriteria sangat baik dari 81 sampai 100% dengan memperoleh skor 97%. Berdasarkan pendekatan hasil perhitungan rata-rata dimensi action memiliki nilai sebesar 4,20 yang dapat disimpulkan dari skor rentang skala interval. Nilai tersebut terletak pada rentang skala 3,41 sampai 4,20 yang masuk dalam kategori efektif. Maka hasil analisis deskriptif pada dimensi action ini menunjukkan mayoritas yang diberikan oleh influencer pada merek sambal bakar Indonesia mampu membuat konsumen yakin membeli, mampu membuat konsumen tertarik juga terhadap penggunaan caption yang digunakan, mampu membuat konsumen langsung membeli, juga mampu membuat konsumen tertarik terhadap promo yang diberikan oleh influencer. Nah, skor rata-rata akhir berdasarkan hasil masing-masing dimensi dalam AIDA diketahui hasil jumlah rata-ratanya, maka untuk angka selanjutnya yaitu peneliti berhitung berdasarkan kisaran dimensi AIDA untuk mengetahui jumlah rata-rata akhir. Nah, dari tabel sebelah kiri yang telah didapatkan dari masing-masing analisis deskriptif, berdasarkan hasil nilai yang didapatkan setelah dilakukan perhitungan rata-rata dari keempat dimensi dalam teori AIDA, yaitu Attention, Interest, Desire, and Action, menunjukkan nilai skor rata-rata yaitu 4,25. Dilihat dari skala interval berada pada rentang skala 4,21 sampai 5, yang dimana berarti menunjukkan nih bahwa dimensi AIDA pada efektivitas penggunaan influencer marketing pada merek sambal bakar Indonesia berada pada kategori sangat efektif. Selanjutnya untuk bagian penutup, di sini ada kesimpulan, ada dua. Yang pertama itu ada pendekatan hasil analisis deskriptif, yang dimana efektivitas peran influencer marketing pada merek sambal bakar Indonesia pada dimensi attention dikategorikan sangat baik, yang didukung dari keempat indikator. Pada dimensi interest dikategorikan sangat baik, yang didukung dari 3 indikator. Pada dimensi desa dikategorikan sangat baik, yang didukung dari 4 indikator. Dari dimensi action juga dikategorikan sangat baik, yang didukung dari 4 indikator. Yang kedua, pendekatan hasil skor rata-rata akhir yang dimana aktivitas peran influencer marketing pada merek sambal bakar Indonesia dapat dikategorikan berdasarkan hasil rata-rata akhir berada pada kategori sangat efektif pada seluruh dimensi AIDA, sehingga menunjukkan bahwa nih peran influencer marketing ini mampu mempengaruhi sikap dan juga respon konsumen secara positif. Lanjut untuk implikasi, yang pertama implikasi teoritis, yang implikasi teoritis ini digunakan dalam penelitian adalah influencer marketing yang merupakan seorang profesional untuk mendapatkan kepercayaan dari banyak orang karena pengalaman dan juga wawasan dalam suatu bidang tertentu dengan menggunakan pendekatan AIDA, yaitu Attention, Interest, Desire, and Action. Temuan ini juga sejalan dengan penelitian dalam Joa et al. Yang dimana penggunaan influencer itu di media sosial lebih menarik dan mendorong audiens untuk ingin tahu tentang apa yang disampaikan atau yang dilakukan oleh influencer. Influencer sendiri itu mampu membuat audiens untuk saling berinteraksi dan juga berkomunikasi sebelum akhirnya para audiens tersebut itu melakukan tindakan yang diharapkan oleh influencer. Yang kedua, implikasi praktis, yang dimana implikasi praktis berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa influencer marketing pada merek sambal bakar Indonesia berada pada kategori sangat efektif pada seluruh dimensi AIDA. Penelitian ini juga mengidentifikasi beberapa implikasi praktis yang signifikan bagi merek sambal bakar Indonesia, yaitu untuk menarik perhatian konsumen, untuk menimbulkan ketertarikan konsumen, menimbulkan keinginan konsumen, serta mendorong tindakan pemilihan konsumen.
Nah, di sini ada keterbatasan penelitian. Yang pertama itu penelitian ini hanya berfokus pada responden yang berdomisili di wilayah DKI Jakarta. Hal ini menyebabkan hasil penelitian belum sepenuhnya dapat mewakili karakteristik konsumen sambal makan Indonesia secara lebih luas lagi. Yang kedua ini, penelitian ini hanya memfokuskan analisis terhadap satu variabel saja, yaitu influencer marketing dengan menggunakan teori AIDA. Hal ini juga menyebabkan penelitian ini belum sepenuhnya mampu menjelaskan faktor lain yang mungkin ada, yang turut juga berperan dalam proses tindakan pengambilan keputusan pemilihan konsumen. Nah, di sini ada rekomendasi penelitian selanjutnya, yang dimana itu yang pertama, bagi penelitian selanjutnya, yaitu untuk lebih memperluas lagi area penelitian. Hal ini bertujuan agar hasil penelitian nantinya memiliki generalisasi terhadap populasi wilayah selain DKI Jakarta, yang mungkin di wilayah lain itu memiliki preferensi dan juga pendapat yang berbeda tentang efektivitas peran influencer marketing pada merek sambal makan Indonesia. Dan yang kedua adalah untuk meneliti efektivitas influencer marketing pada merek sambal makan Indonesia dengan menggunakan metode pendekatan berbeda selain menggunakan metode AIDA, sehingga bisa membandingkan nantinya tingkat efektivitas kedua metode tersebut yang berbeda dan juga menentukan nantinya antara kedua metode yang paling optimal untuk digunakan peneliti selanjutnya. Baik, cukup sekian presentasi hasil skripsi saya yang berjudul Analisis Efektivitas Peran Influencer Marketing pada Sambal Makan Indonesia. Saya ucapkan banyak terima kasih. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.